telah disesuaikan. Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam debat kedua calon presiden pada 7 Januari mendatang. Pertahanan dan keamanan menjadi isu penting di tengah berbagai situasi yang dianggap mengancam keamanan negara, mulai dari terorisme hingga serangan siber. Ketiga paslon Pilpres pun sudah menyiapkan sejumlah visi dan misi soal pertahanan dan keamanan. Pasangan Anies Muhaimin Iskandar bakal merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional. Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan profesionalitas TNI serta meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan. Sementara untuk sektor keamanan, keduanya ingin meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber, serta mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi ancaman keamanan dari sektor pangan, energi, lingkungan, dan kesehatan. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi pertahanan mulai dari meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap, mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi alutsista TNI Polri, serta meningkatkan konektivitas dan keamanan dari ancaman siber. Untuk bidang keamanan, mereka mengusung visi misi pencegahan aksi terorisme dengan reformasi keamanan, serta memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar. Pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memiliki visi misi bidang pertahanan dengan melakukan modernisasi pertahanan sakti atau perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0, mewujudkan prajurit sejahtera dan industri pertahanan keamanan kelas dunia. Sementara untuk sektor keamanan, keduanya mengusung visi misi benteng pertahanan Nusantara untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan zona ekonomi eksklusif, serta memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan siber dan mendorong pembentukan Angkatan Siber TNI. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menyebut isu pertahanan dan keamanan penting karena terkait perkembangan geopolitik atau politik internasional. Bagaimana paslon menyampaikan ide dan gagasan akan menjadi referensi pemilih dalam menentukan pilihan. Isu pertahanan, keamanan, hubungan nasional, dan geopolitik. Terdapat beberapa isu yang mungkin dapat muncul ya dalam debat ketiga tersebut. Bagaimana perkembangan geopolitik ya, merespon perkembangan dinamika regional dan global. Bagaimana masalah keamanan non-tradisional di ASEAN. Bagaimana kerjasama masyarakat keamanan ASEAN, dan juga berbagai isu-isu global lainnya. Disinilah harapannya publik akan memiliki referensi ya, sebelum mereka memilih. Lalu apa yang harus dicermati pemilih terkait isu pertahanan keamanan dalam debat kedua calon presiden sebelum menentukan pilihan nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, debat calon presiden akan kembali digelar pada 7 Januari 2024 nanti. Salah satu topik yang akan dibahas adalah soal pertahanan keamanan. Topik ini menjadi menarik karena Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki pengalaman saat ini masih menjabat bahkan sebagai Menteri Pertahanan. Begitupun dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mana pendampingnya adalah Mahfud MD yang tidak lain adalah Menko Polhukam. Kita bahas soal apa saja yang diusung 3 Capres terkait Hankam di debat 7 Januari nanti. Di studio sudah ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Muhammad Khalid, dan pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui sambungan virtual ada juru bicara tim Prabowo Gibran, Dhanil Anzar Simanjuntak. Nanti juga kami akan menghubungi tim sukses dari Ganjar Mahfud. Saya sapa dulu Bung Dhanil, selamat pagi. Selamat pagi Mas Radi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Timnas Amin dulu deh nih. Ya. Saya baca misinya dalam pertahanan dan keamanan ya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan nasional dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Yang ingin digarisbawahi apa dari poin pertahanan keamanan negara ini? Pertama adalah kata kuncinya kita adaptif, ya, relevan, dan memenuhi yang paling basic dulu, gitu.
Contoh misalnya, bagaimana Indonesia bisa mencapai standar minimum essential force misalnya. Dan dari sini kita bisa lihat dari RPJMN sudah tercapai tidak pada Kementerian Pertahanan saat ini. Saya pikir itu akan bisa menjadi tolok ukur apakah seorang menteri atau pemerintahan saat ini itu successful atau tidak. Kan itu ada indikatornya yang kuantitatif sudah ditentukan targetnya. Dan dari situ kita harus melihatnya apakah ini sudah memenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah yang terpenting bukan hanya traditional security, keamanan tradisional, tapi juga non-traditional security, keamanan non-tradisional. Saya akan ambil contoh misal, kita bukan hanya bicara gagasan, tapi juga bicara rekam jejak. Coba bayangkan, pada waktu Pilpres 2019, ada nggak yang bicara tentang COVID? Nggak ada kan? Nggak ada yang bicara tentang COVID. Tapi itu juga kan tapi tiba-tiba masuk kan ya. Nah, kesehatan itu salah satu masalah non-traditional security. Dan kalau kita melihat rekam jejak kebijakan dari Mas Anies ketika di Jakarta, beliau memiliki leadership dalam mengatasi krisis tersebut. Dengan cara apa? Pendekatan scientific, pendekatan ilmiah, dan mengutamakan ilmu pengetahuan di atas mitos, di atas praduga dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian kita akan mengedepankan bagaimana menyeimbangkan kebutuhan yang tadi, ya, keamanan dan pertahanan yang sifatnya tradisional, ya, ketiga matra kita tadi, tapi juga bagaimana kita juga unggul, punya daya saing, ya, kompetitif dalam hal yang non tradisional tadi, dalam sektor kesehatan, pangan, ekonomi, ya, lingkungan hidup, karena tantangannya pertahanan semakin kompleks, pertahanan keamanan semakin kompleks. Nah, di sanalah kita akan masuk sebagai perubahan dalam sisi bagaimana kita membangun platform pertahanan keamanan. Artinya kalau bicara pertahanan tidak melulu bicara alutsista begitu ya menurut Anda? Tidak selalu, walaupun itu adalah merupakan basic. Karena kalau kita melihat kan ancaman itu kan macam-macam. Ancaman, apakah ancaman tradisional seperti invasi atau perang itu terbuka? Ya saat ini semakin terbuka sekarang kan. Di kawasan sudah mulai muncul gitu kan. Di Eropa, Rusia, Ukraina, kemudian Israel, Hamas, dan potensi di Laut Cina Selatan, kemudian di Taiwan dan sebagainya. Sehingga minimum essential force itu harusnya sudah bisa tercapai. Plus nanti kita juga perlu bagaimana membuat terobosan alutsista yang adaptif dengan kebutuhan zaman. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, kalau saya tanya visi misinya Pak Prabowo, saya kayaknya udah agak tidak meragukan juga karena beliau ini sebagai Menteri Pertahanan gitu ya. Jadi sudah tahulah seluk-beluk pertahanan negara dan keamanan negara melalui tugas-tugas beliau saat ini yang menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Tapi saya ingin minta respons Anda juga terkait apa yang diutarakan oleh Timnas Amin tadi oleh Mas Khalid. Kira-kira Anda setuju soal ini? Ya, membangun postur pertahanan itu memang harus dimulai dari pemahaman terhadap ancaman. Jadi setidaknya ada 3 ancaman yang muncul pada saat ini dan itu adalah konsepsi yang common, yang umum dimanapun. Pertama adalah ancaman militer tentu. Banyak orang yang mengatakan tidak ada ancaman militer dan segala macam, tapi faktanya ada fakta perang, ada ancaman militer, ada panas dingin antara Amerika dan China, dan ada perang Ukraina dan Rusia, di Palestina dan Israel, dan sebagainya. Jadi memang ada ancaman nyata terkait dengan ancaman militer, itu pertama. Kemudian ada ancaman nirmiliter disebutnya. Ancaman nirmiliter ya, tadi ada ancaman biologis misalnya, penyakit, wabah, dan sebagainya. Ada ancaman cyber, ada ancaman ekonomi, dan macam-macam. Kemudian yang ketiga itu adalah ancaman hybrid, yaitu kombinasi ancaman antara militer dan nirmiliter. Nah, sekarang secara faktual yang banyak terjadi itu adalah ancaman hybrid ini. Ancaman militer sekaligus ancaman nirmiliter itu mengancam kita semuanya. Nah, berangkat dari ancaman-ancaman itulah postur pertahanan itu dibangun. Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu pada saat ini tentu membangun visi dan misinya, apa yang akan dilakukan ke depan, dan sekarang sudah dimulai oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan komitmen tinggi Pak Presiden Joko Widodo,
Pak Prabowo membangun postur-postur pertahanan itu. Oke. Nah, terkait misalnya tadi alutsista, modernisasi alutsista itu harus dilakukan secara maksimal di tengah geopolitik dan geostrategis yang tidak baik-baik saja, penuh dengan ancaman militer di situ. Nah, oleh sebab itu, benteng pertahanan kita terkait dengan pertahanan militer itu harus diperkuat. Plus, tentu juga TNI kita itu harus diperkuat. Diperkuat dalam konteks profesionalismenya, juga diperkuat dalam konteks jumlahnya. Itulah kenapa kemudian ada Komcat atau komponen cadangan. Selain itu adalah amanat undang-undang, tapi juga itu menjadi legasi dari Pak Prabowo memulai Komcat ini secara maksimal. Profesionalisme TNI juga dibarengi dengan SDM TNI itu. SDM pendidikan termasuk adalah kesejahteraan TNI. Itulah kenapa Pak Prabowo di visi misi itu punya komitmen untuk menaikkan gaji TNI, bukan hanya TNI, terkait dengan keamanan, polisi dinaikkan gajinya, kesejahteraannya dinaikkan, termasuk aparatur hukum lainnya misalnya jaksa dan sebagainya, hakim dan sebagainya. Itu salah satu komitmen yang penting ingin didorong oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, selain terkait dengan militer, perspektif pertahanan Pak Prabowo itu dia terkoneksi dengan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi kita itu harus punya wawasan pertahanan. Nah, wawasan pertahanan ini penting. Makanya termasuk nanti pembangunan pendidikan kita itu punya wawasan pertahanan. Makanya Pak Prabowo secara maksimal misal terkait dengan pendidikan, bangun politeknik pertahanan, bangun memperbaiki universitas pertahanan, ada jurusan biologi militer, ada jurusan kedokteran militer, ada jurusan MIPA militer. Itu dimaksimalkan supaya kemudian pembangunan ekonomi kita, pembangunan pendidikan kita, pembangunan infrastruktur kita itu punya wawasan pertahanan di tengah ancaman yang tidak mudah, di tengah geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah. Kira-kira Bu. Ya, saya ke Pak Cecep. Pak Cecep, tadi sudah kita dengarkan bersama ya dari Amin bagaimana, dari Prabowo Gibran bagaimana. Tapi saya ingin tanyakan dari sisi politiknya begini. Seberapa besar sebenarnya isu pertahanan keamanan negara ini bisa memengaruhi pilihan pemilih? Karena seperti kita ketahui, pemilih ini pengennya melihat visi misi yang simpel-simpel aja. Kalau bicara pertahanan keamanan kan agak sulit mensimplifikasi bahasa-bahasanya, lalu juga visi misinya, termasuk juga dengan kaitannya dengan masyarakat bawah. Pertanyaan saya tadi, seberapa besar ini bisa memengaruhi pemilih kita memilih salah satu pasangan calon? Oke, baik Mas Radi. Jadi dan juga Bung Holil dan Bung Daniel ya, ada beberapa poin yang dapat kita telisik lebih jauh terkait yang ditanyakan Bung Radi tadi. Pertama, kalau kita bicara masalah pertahanan keamanan ya, masalah debat dulu itu sendiri. Isu-isu ini kesannya isu-isu kelas tinggi gitu kritis, ya kritis, jadi pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Nah, tapi kita coba tarik lagi hasil Kompas beberapa waktu yang lalu. Ketika 70% sudah memutuskan pilihan. Dan 30% yang lain yang masih undecided voters. Pemilih yang belum memutuskan. Jadi sebenarnya kalaupun ya debat itu kan salah satu metode kampanye di mana tiga capres menjadi komunikator. Bagaimana mereka menyampaikan ide-ide mereka, gagasan mereka, kebijakan yang mungkin akan ditawarkan kalau mereka terpilih. Jadi menurut saya sebenarnya kalaupun yang sekarang akan diperebutkan itu ceruknya tidak ya sepertiga dari pemilih ya, yang 210 juta jiwa itu. Itu kalau yang lain saya kira sudah firm, kalaupun berpindah nggak terlalu banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kombinasi ketika nanti debat di 7 Januari ini kombinasi banyak hal. Siapa yang diuntungkan misalnya? Apakah yang punya pengalaman semata? Enggak juga sebenarnya. Kan mereka ini ada yang punya pengalaman lama, rekam jejak lama di pertahanan keamanan. Tapi juga ada yang mungkin tim sesnya itu
orang yang ahli dalam strategi pertahanan misalnya, atau yang lain. Dan kemudian ketika mereka tampil di sini kan terlihat kombinasi pengalaman, artikulasi untuk menyampaikan kepentingan, apakah kemudian message-nya sampai gitu. Nah, memang message-nya sendiri banyak. Tadi kalau kita lihat visi misi dari tiga capres yang ada terkait Hankam itu isu-isu besar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa lihat telisik ya, telusuri lagi misalnya bulan September lalu ada pertemuan ASEAN Political Security Community misalnya. Kemudian di bulan 11 kemarin ada pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Nah, dari sini kita bisa turunkan sebenarnya. Misalnya kalau bicara masalah yang pertemuan ASEAN Political Security ya, Community itu pertama masalah keamanan non tradisional. Nah, di situ isu-isu kayak perdagangan manusia lintas negara, lintas perbatasan terjadi. Itu bagaimana kita mengirimkan PMI kita, tapi kemudian ada yang kurang beruntung pulang dengan tak bernyawa misalnya. Kemudian yang lain masalah keamanan maritim, bagaimana lintas batas misalnya, dan itu akan terpapar oleh masyarakat perbatasan. Juga misalnya masalah kalau kita bicara yang lebih tinggi lagi di konteks pertarungan eskalasi antara Amerika dan Tiongkok yang makin memanas di LCS, Laut Cina Selatan, tentu juga berdampak pada masyarakat sekitar. Dan ingat, LCS itu halaman muka kita. Apapun yang terjadi di sana berdampak ke wilayah kita. Nah, itu bagaimana bisa menyederhanakan bahasa-bahasa seperti itu yang akhirnya bisa dipahami masyarakat. Salah satunya tadi juga diungkapkan Bung Daniel dan juga Bung Khalid soal isu-isu non militer yang bisa berpengaruh, dampaknya yang cukup besar. Salah satunya tadi soal perdagangan manusia, isu kesehatan. Nah, setelah jeda nanti kita jeda dulu. Setelah jeda akan men-challenge masing-masing tim ses juga soal perubahan porsi alokasi pos belanja anggaran di bidang pertahanan keamanan negara. Karena kalau ngomongin anggaran, ngomongin postur anggaran ini agak pelik juga. Di sisi lain, negara butuh anggaran besar untuk problem-problem yang prioritas begitu ya, terutama masalah perekonomian. Di sisi lain, anggaran pertahanan keamanan negara ini juga nggak kecil jumlahnya. Bagaimana mengefektifkan anggaran yang besar ini supaya masyarakat juga bisa paham bahwa ya ternyata memang pantas begitu anggaran besar ini menyentuh langsung kepada kepentingan rakyat yang lebih kecil. Kita akan bahas itu bersama masing-masing tim ses dan juga Bung Cecep setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, sebelum jeda tadi saya sempat memunculkan pertanyaan, apakah ada kandidat presiden yang akan melakukan perubahan porsi alokasi pos belanja anggaran pertahanan? Nah, sebagai contoh begini saya ilustrasikan. Apakah ada calon presiden yang mempunyai visi melakukan restrukturisasi organisasi TNI menjadi lebih ramping dibandingkan sekarang? Karena ini implikasinya, perampingan organisasi TNI ini memberikan implikasi langsung pada berkurangnya besaran pos belanja dan belanja pegawai dan dapat dialihkan pada pos belanja modal, karena belanja modalnya yang dinilai saat ini lebih seksi begitu, isunya lebih penting untuk diperhatikan. Saya akan mulai dari yang eksis dulu saat ini menjadi Menteri Pertahanan yang juga maju menjadi calon presiden, Bung Daniel. Pak Prabowo kira-kira ada visi ke sana untuk merampingkan struktur organisasi TNI, karena kita lihat memang cukup besar anggarannya untuk belanja besarannya untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal akhir-akhir ini. Ya, Mas Radi, memang kalau kita membahas postur anggaran dari pertahanan Republik Indonesia, memang kita harus pahami juga bahwasannya ketika bicara anggaran Kementerian Pertahanan misalnya, yang misalnya 2023 134 triliun, itu kan bicara anggaran Kementerian Pertahanan saja gitu kira-kira. Kenapa? Karena ada 4 organisasi di situ. Pertama, Kementerian Pertahanan itu sendiri, kemudian kedua Mabes TNI, kemudian ketiga TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ada 5 Pak. Jadi dibagi ke 5 organisasi itu. Maka kemudian terkesan besar. Kemudian kedua yang perlu dipahami juga adalah memang postur anggaran alokasi terbesar itu adalah untuk belanja gaji prajurit, personal. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Anda, apakah ada visi misi dari Pak Prabowo
dan Mas Gibran untuk merampingkan prajurit atau mengurangi prajurit, tidak sama sekali. Kenapa? Karena justru kalau bicara tentang personal prajurit, kita relatif sangat kecil dibandingkan negara-negara lain dengan jumlah 275 juta, jumlah personil TNI aktif kita itu hanya kurang lebih sekitar 400.000. Dan jumlah itu kurang. Itulah kenapa, karena ada keterbatasan anggaran untuk memperkuat TNI. Kita melakukan rekrutmen terhadap Komcat. Itu terkait karena kita juga ingin melakukan ekonomisasi dan efisiensi terhadap anggaran. Karena kita, kalau kita rekrut prajurit organik secara maksimal, maka secara otomatis anggaran kita tidak capable untuk mengcover itu. Nah, oleh sebab salah satu strateginya adalah rekrutmen Komcat. Nah, kami selalu menolak wacana-wacana memperamping jumlah prajurit. Kenapa? Karena ini seperti agenda-agenda pihak lain untuk memperlemah TNI kita, untuk memperlemah pertahanan kita. Padahal tadi saya sebutkan bahwasannya justru kalau kita bandingkan dengan negara lain, dengan postur kita jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia, itu prajurit kita sedikit sekali dengan jumlah Bung Daniel. Yang besar itu sedikit sekali. Gitu. Bung Daniel, sebelum lebih jauh, sebenarnya yang dimaksud oleh saya itu bukan mengurangi prajuritnya, tapi jumlah perwira tingginya, satuan-satuan yang ada di TNI. Karena perwira tingginya yang banyak, prajuritnya justru tidak merata secara secara kesejahteraan begitu. Ini lebih banyak kepada perwira tinggi. Nah, maksud saya itu mengurangi porsi belanja pegawai kepada perwira tinggi. Mas, justru belanja terbesar kita itu terkait dengan jumlah prajurit, gitu. Tidak ada terkait dengan struktur perwira dan sebagainya, dan itu proporsional. Kenapa? Karena kalau terkait dengan SDM pasti jumlah, misalnya ya, jumlah jenderal bintang 4 ya paling kalau di TNI paling ada 4 orang gitu ya. Jadi kemudian di bawahnya bintang 3 ada berapa, bintang 2 ada berapa, dan itu relatif tidak banyak. Nah, kalau kemudian merestrukturisasi misalnya terkait dengan tugas-tugas mereka supaya lebih efektif, reformasi terkait dengan bidang tertentu, tentu itu bagian yang penting ya, terutama kalau dalam konteks itu yang ingin didorong oleh Pak Prabowo tentu adalah profesionalisme mereka, kapasitas mereka. Itu yang perlu ditingkatkan. Baik, Bung Khalid, soal pertanyaannya sama soal anggaran, kebijakan anggaran pertahanan keamanan. Saya singgung tadi soal meritokrasi perwira tinggi, apakah ini penting untuk dirampingkan atau tidak. Nah, kalau Bung Daniel tadi sepertinya tidak, karena kondisi yang saat ini sudah ada sudah ideal begitu. Kalau menurut Amin bagaimana? Ya, dalam penentuan meritokrasi itu yang penting kita memiliki rules of the game yang clear, yang jelas, dan itu ditegakkan, itu saja. Masalah bagaimana kita melakukan rasionalisasi atau tidak, kita harus melihat kebutuhannya seperti apa. Jadi kita harus memakai indikator yang clear di situ, yang jelas. Sehingga tidak ada istilahnya karena dia berafiliasi kepada siapa dan siapa. Kalau dalam bahasa Pak Anies kemarin ordal. Ordal, ya. Saya sempat disinggung juga soal ordal. Kita harus singkirkan. Jadi pertama adalah rule of the game-nya seperti apa, dan law enforcement-nya, penegakan hukumnya seperti apa. Sehingga aturan mainnya itu lebih adil, fairness di situ. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang ingin kami tekankan di sini adalah terkait bagaimana yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini dari Kementerian Pertahanan. Saya ambil contoh nih data ya, bagaimana minimum essential force kita itu tidak tercapai. Saya ambil contoh nih, minimum essential force TNI AU misal itu baru mencapai 51%. Padahal targetnya 2024 itu 100%. Kemudian TNI AD itu hanya tercapai 76%. Kemudian TNI AL itu hanya mencapai 59%. Artinya kalau kita bicara gagasan, kita juga harus menariknya kepada rekam jejak kan, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang dicapai. Sehingga ada gap di sini
capaian minimum essential force tersebut itu tidak terrealisasi dengan baik. Saya pikir ini harus menjadi evaluasi kita bersama, sehingga karena ini adalah sangat krusial, karena hal yang basic. MEF ini sangat basic sekali. Kalau ini tidak tercapai sebagaimana amanah dari RPJMN, ini yang harus kita koreksi bersama. Dan mungkin dari Bang Daniel atau Kementerian Pertahanan bisa menjelaskan kenapa itu tidak tercapai. Kemudian yang ketiga, terkait bagaimana kita melakukan adaptasi terkait kebutuhan. Kalau misalnya di kantor nih, kalau dulu kita butuh misalnya ada ajuan, butuh fax misal. Kalau sekarang sudah nggak butuh kan fax gitu ya. Faksimil. Kebutuhan teknologi, nah ini adaptasi juga. Yang kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita masalah kemandirian dalam industrial policy di Kementerian Pertahanan atau di industri pertahanan. Jadi misal, kalau kita menaikkan anggaran lebih tinggi lagi, misalnya di Kementerian Pertahanan, tapi kalau polisinya, platformnya adalah terus belanja dan impor, in the long term, di jangka panjang, itu kita akan mengalami ketergantungan. Kemandirian dalam membangun industri pertahanan tidak akan terwujud. Nah, bagaimana nih selama 5 tahun terakhir ini? Atau mungkin kalau kita tarik panjang 10 tahun terakhir. Apakah kebijakan pembentukan industrial policy dalam bidang kepertahanan keamanan itu sudah terwujud atau tidak? Ataukah justru ada peningkatan dalam ketergantungan impor kepada kebutuhan persenjataan atau alutsista tersebut? Nah, ini yang perlu kita juga evaluasi. Dan sebagai yang sudah memimpin existing perlu menjelaskan kepada publik apakah kita sudah mandiri berdiri di kaki sendiri terkait pertahanan kita ataukah justru ketergantungan impor itu lebih besar. Sebelum ke Bung Cecep, ini lagi seru sebentar, saya akan lempar juga ke Bung Daniel dan juga nanti akan bergabung juga dari tim Ses Ganjar Mahfud. Kita akan upayakan terus. Saya akan ke Bung Daniel dulu. Ini seperti yang disinggung oleh Bung Khalid begitu, bahwa saya jelaskan lah ya, kalau misalnya industri pertahanan nasional ini kita bicara Pindad lah. Pindad itu kan BUMN ya, BUMN di bawah holdingnya Defend.id. Nah, saat ini koordinasinya nggak cuma ke Menteri BUMN tapi juga ke Menteri Pertahanan. Masalahnya perusahaan Pindad ini kalau bisa dibilang batuk-batuk terus gitu ya, alias merugi. Nah, bisa nggak industri pertahanan kita tidak selalu minta disuapin modal negara atau PMN ataupun juga ketergantungan suku cadang impor begitu? Pertama yang perlu dipahami, Mas, adalah sekarang Pak Prabowo itu melakukan konektivitas ekonomi dan pertahanan itu secara kuat. Artinya apa? Semua belanja alutsista itu harus disertai dengan upaya untuk alih teknologi. Itu pertama. Kemudian kedua, semua belanja alutsista itu harus punya dampak ekonomi dalam negeri. Itu kedua. Ketiga, semua belanja alutsista itu harus punya dampak diplomasi. Itu ketiga. Keempat, semua belanja alutsista itu harus efisien, ekonomis, dan efektif. Nah, saya beralih ke pertanyaan dan kritik Bung Khalid tadi. Menuju kemandirian alutsista itu sedang dilakukan secara maksimal. Nah, tantangannya adalah tentu modernisasi alutsista itu sendiri. Artinya kita hari ini butuh alutsista yang modern. Dan itu misalnya ya, terkait pesawat tempur, terkait kapal selam, terkait dengan yang lain-lainnya yang high tech begitu. Nah, secara otomatis karena kita punya keterbatasan terkait dengan high tech itu, maka kita cari negara yang punya komitmen melakukan alih teknologi di satu sisi. Di sisi lain, negara tersebut juga punya komitmen misalnya melakukan joint venture atau joint production, mohon maaf. Nah, joint production itu, nah salah satunya misalnya terkait Rafale Dassault. Komitmen untuk itu. Makanya kenapa salah satu pilihan kita ke Rafale Dassault dari Dassault Aviation itu adalah karena mereka punya komitmen alih teknologi di satu sisi, di sisi lain mereka punya komitmen joint production. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ke depan kita bisa mendapatkan teknologi yang serupa dengan Rafale dan kita bisa produksi sendiri.
Nah, kemudian joint production apa? Supaya kemudian beberapa perangkat itu bisa diproduksi PDI misalnya dan sebagainya. Ya. Itu yang high tech. Yang tidak high tech misalnya, tidak yang bisa kita cover sendiri. Misal diproduksi oleh Pindad, misalnya Rantis, Rampur, itu sudah diproduksi oleh Pindad, termasuk adalah senjata laras panjang yang itu punya keunggulan. Bahkan Pak Prabowo itu ikut memasarkan misalnya ke banyak negara-negara di Asia dan Afrika supaya menggunakan Rampur dan Rantis serta senjata-senjata laras panjang kita. Kita sedang menuju pertahanan yang mandiri dalam konteks tertentu. Nah, memang butuh proses ya, tidak ada yang semerta-merta berubah begitu, apalagi setelah 98 misalnya perusahaan dirgantara kita kemudian yang tadinya mau take off kemudian roboh begitu. Nah, itu harus dimulai lagi oleh pada hari ini. Ya. Begitu. Oke, baik Bu Daniel. Saya kasih kesempatan juga, ini sudah bergabung dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, ada juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Bung Ciko Hakim melalui sambungan telepon. Selamat pagi Bung Ciko. Pagi, Radi. Baik. Sehat. Ya. Pagi. Ya, Bung Ciko, kita lagi ngomongin alutsista nih. Kita ikutin alur perbincangannya ya. Kita ngomongin alutsista. Kalau tadi sempat disinggung oleh Bung Khalid bahwa saat ini bagaimana minimum essential force. Ya, essential force ini bisa diproduksi di negara kita sendiri tanpa membebani APBN yang terlalu besar, dan apalagi kita berutang ke negara luar, dan ketergantungan juga suku cadang impor. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Daniel bahwa ini penting meskipun sistem pertahanan ini sekarang masih ada berhutang lalu juga membebani uang negara, tapi ini penting karena esensinya untuk pertahanan negara dan yang bisa berdampak pada berbagai sektor begitu. Nah, kalau dari Ganjar Mahfud ngomongin alutsista, misinya apa nih kira-kira? Bung Ciko? Ya, pada prinsipnya kami mencintai tentara. Ya, dengar? Ya, silakan. Halo? Bisa dengar nggak? Oke, silakan. Bisa dengar ya? Oke, pada prinsipnya kami seluruh rakyat Indonesia dan tentunya TPN maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mencintai tentara nasional Indonesia, ini kan berasal dari rakyat, suatu unsur yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, ini yang penting adalah peningkatan. Bung Ciko, mohon maaf, sambungannya sepertinya kurang baik. Suara Anda terputus-putus ini. Oh gitu? Ya. Oh, sebentar. Ya. Ya, sambil menunggu koneksi atau hubungan sambungan telepon Bung Ciko bisa terkoneksi dengan baik, saya akan ke Pak Cecep dulu deh. Pak Cecep, kalau ngomongin tadi kan bicara soal alutsista, kebijakan anggarannya juga begitu. Kalau ngomongin kebijakan anggaran lah ya tadi kita ngomongin. Ini kan bicara ke kesejahteraan prajurit juga. Nah, apakah kebijakan anggaran yang mengarah kepada kesejahteraan prajurit ini, ya saya pertanyaannya sama, bisa mengaruhi juga potensi pemilih nasional dalam Pilpres? Karena begini, kalau ngomongin prajurit kan saya juga punya saudara misalnya sepupu seorang prajurit TNI gitu. Ini kan bisa juga dipengaruhi pilihannya melalui, meskipun tidak boleh mengampanyekan capres-cawapres itu, bisa memengaruhi saudaranya atau siapapun. Soal kesejahteraan ini apakah sepenting itu isunya? Ya, kalau kita bicara isu-isu yang muncul ya, itu kan sebenarnya message dari si komunikator politik, message dari para capres. Nah, ketika message itu tersampaikan kemudian ke pemirsa, ke publik, ke voters ya, ke pemilih, tentu akan ada respon. Nah, isu-isu yang tertangkap tadi yang dianggap bisa mendukung kesejahteraan prajurit dan seterusnya tentu akan direspon dengan apa? Memberikan dukungan pada 14 Februari yang akan datang. Itu yang pertama. Nah, tapi kemudian kalau kita masuk ke tadi ya, ke bicara masalah kesejahteraan, ini kan sebenarnya konteks besar adalah SISANTA, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Nah, bagaimana sebenarnya bukan sekedar tentara ANSI yang punya turut
partisipasi dalam pertahanan sebenarnya. Kan memang tadi Bung Daniel telah menyampaikan ada ancaman. Memang basisnya dari ancaman militer, non militer dan hibrid. Baru nanti akan dampak muncul bentuknya pertahanan militer, pertahanan nil militer dan pertahanan gabungan dari keduanya. Nah, kombinasi. Nah, baru kemudian setelah itu adalah tadi ada komponen utama, pendukung, dan cadangan. Nah, utama ini kan yang sebenarnya tadi, yang sekitar 500 juta ya, prajurit tadi. Nah, tentu kan di luar itu ada pendukung dan cadangan. Nah, ini yang kemudian semuanya punya andil dalam mempertahankan Republik ini sebenarnya. Baik. Saya kembali ke Bung Ciko. Bung Ciko sudah terkoneksi kembali ya? Yes. Bung Ciko tadi pertanyaannya sama, soal kebijakan anggaran untuk alutsista, lalu juga kesejahteraan prajurit, sistem pertahanan negara. Misi dari Ganjar Mahfud soal ini? Ya, karena kami peningkatan kesejahteraan prajurit harus juga peningkatan kesejahteraan ofisial dari tindakan maupun penghasilan para perwira tinggi yang melihat masih sangat rendah. Layanan formal Pak Prabowo Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa karena gaji kurang terjadi korupsi. Nah, kami melihat justru gaji yang kurang ini lebih banyak di TNI daripada di unsur-unsur institusi negara lainnya seperti PNS dan lain-lain. Nah, kami berharap ke depannya ini dan kami akan melakukan ini menjadi begitu komprehensif dan menaikkan tingkat kesejahteraan prajurit maupun perwira. Nah, di luar itu tentunya belanja alutsista bukan hal yang tidak penting. Kami walaupun sering mengkritisi bahwa pembelanjaan ini seringkali mengambil hutang luar negeri yang begitu tinggi, tetapi kami tetap mempercayai bahwa untuk menaikkan standing kita, kewibawaan kita di dunia internasional terkait juga kekuatan kita melakukan diplomasi tentu harus di-backup dengan kekuatan alutsista dan kekuatan sistem pertahanan negara yang kuat. Kita bicara seperti China yang sebenarnya hampir tidak pernah melakukan perang atau negara-negara lain, tetapi mereka didengar pada tanda kutip karena memang mempunyai sistem pertahanan yang kuat. Nah, ini juga kita harapkan ke depan Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa mempunyai standing yang begitu kuat dalam diplomasi internasional dan melalui tentunya pembelanjaan alutsista dengan tepat sasaran. Nah, kritisi kami adalah apakah selama ini Kemhan maupun pemerintah itu bebas mengevaluasi apa saja yang pernah dibeli oleh Kementerian Pertahanan, karena sepengetahuan kami banyak juga barang-barang yang mangkrak yang tidak dapat digunakan. Kami tidak mengatakan barang-barang yang belum bisa digunakan karena belum ada perang, itu nggak apa-apa ya, artinya memang semua senjata itu kan harus bisa digunakan sekarang kalau tidak ada terjadinya perang. Tetapi apakah barang-barang itu sudah tepat dibeli? Apakah tidak ada duplikasi pembelian-pembelian yang sama? Dan saya rasa ini adalah permasalahan-permasalahan yang nyata, termasuk pembelian alat seperti teknologi informasi atau IT, itu juga banyak yang mangkrak, tidak dapat diintegrasikan dengan alat-alat yang sudah ada misalnya. Jadi asal belanja ini harus dikurangi dan saya rasa bila betul dievaluasi, apapun yang dinaik, hutang-hutang itu pun akan berkurang. Nah, kalau kritik terhadap Pak Prabowo pribadi ya sebagai Kemhan, tentunya kami melihat ada kurang dari wisdom dari Pak Prabowo karena beliau kan maju untuk menjadi calon presiden ke depan dengan program-program di visi misinya dia yang begitu banyak akan memakan anggaran. Tetapi sampai hari ini pun beliau tidak berhenti menaikkan hutang dan lain-lain. Jadi intinya hitungan keuangannya gimana dengan apa yang dia jabat sekarang sebagai Kemhan dengan juga apa visi misi dia sebagai presiden yang juga akan memakan banyak biaya. Itu aja. Relativitas antara visi misi sebagai capres dan juga bagaimana ini dikaitkan dengan belanja apa yang dia lakukan sekarang. Belanja Kementerian Pertahanan yang banyak masih berutang ke luar negeri begitu kira-kira. Nah, saya ke Mas Ciko lagi nih. Ini selain kita bicara alutsista dan juga kesejahteraan prajurit dan kebijakan anggaran yang jadi perhatian saat ini, apalagi isu-isu pemilih muda nih ya, kita ngomongin keamanan siber. Nah, saya melihat di visi misi Ganjar Mahfud ini meningkatkan kemampuan siber pada era
komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan siber serta mendorong pembentukan Angkatan Siber TNI. Nah ini saya tertarik dengan Angkatan Siber TNI ini maksudnya apa ya, Bung Ciko? Sebenarnya kalau kita bicara Angkatan Siber TNI itu tidak ansih membentuk salah satu matra baru gitu ya di dalam Tentara Nasional Indonesia. Tetapi terus kami mengetahui bahwa di TNI sendiri sudah ada yang namanya, kalau nggak salah, kalau Mas Daniel bisa mengkoreksi saya, karena kebetulan saya juga tidak bergerak aktif di Kementerian Pertahanan, ada yang namanya Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat misalnya. Itu sudah ada institusi-institusi yang menunjang setiap matra dan istilahnya mengerjakan yang sifatnya mengenai siber dan lain-lain. Tetapi saya tadi yang paling krusial ketika bicara tentang IT dan siber, kita bicara tentang keamanan data. Nah ini yang menjadi permasalahan selama ini di setiap sektor, bukan hanya pertahanan. Bahwa keamanan data ini harus betul-betul dijamin oleh pemerintah, sehingga apapun yang kita kembangkan ke depan itu menjadi secure dan tidak dapat bocor. Nah ini kan terkait juga umpamanya kita bicara soal, kalau pertahanan soal intel gitu. Sejauh mana negara boleh memata-matai warganya, sejauh mana data pribadi warga itu bisa dipegang keseluruhannya oleh pemerintah. Nah ini di negara-negara yang mapan demokrasinya, ada batasan-batasan juga tentang kemampuan pemerintah, kebolehan pemerintah untuk menarik data pribadi melalui internet maksudnya. Nah ini pun kalaupun memang orang ini termasuk orang yang dicari atau lain-lain, itu harus melalui pengadilan misalnya. Nah untuk keamanan siber ini tentu pusat data yang terukur dan terpusat, tidak sembarangan ada di mana-mana. Ini juga menjadi prioritas kami ke depan. Oke, Bung Daniel, kalau mau merespons tadi pertanyaannya Bung Ciko boleh, dan sekalian juga saya mau tanya soal Badan Pertahanan Siber yang juga digagas oleh Prabowo Gibran. Kalau tadi kan di Ganjar Mahfud ada Angkatan Siber TNI, ini memperkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber. Apakah kira-kira fungsinya sama atau seperti apa nih Bung Daniel? Ya, memperkuat Badan Pertahanan Cyber itu dalam konteks teknologinya, kemudian kapasitas kita memperkuat kemampuan membangun aplikasi sendiri dan sebagainya. Jadi kita tidak tergantung dengan negara lain. Nah, arahnya ke situ, sehingga itulah kemudian kemarin misalnya ada kritik hilirisasi digital yang disampaikan oleh Mas Gibran. Nah, hilirisasi digital itu terkait dengan, kalau istilah di teknologi itu DNA namanya, device, kemudian N-nya itu network, kemudian A-nya itu application. Jadi mulai dari device-nya kemudian sampai dengan application-nya itu kemudian kita bisa produksi sendiri. Nah, arah dari pertahanan pun harus begitu. Artinya dari hal yang raw materialnya sampai dengan produknya itu bisa kita produksi sendiri. Nah, pertahanan itu menuju ke arah itu. Kenapa? Karena dengan cara begitulah kekuatan pertahanan kita itu akan semakin kuat. Karena tidak ada memang negara yang kuat pertahanannya kalau kemudian basisnya masih dengan negara lain. Nah, Pak Prabowo sudah memulai ke arah itu. Jadi a billion step began with one step. One step-nya sudah dimulai oleh Pak Jokowi Dodo, kemudian Pak Prabowo melanjutkannya dan seterusnya. Inilah pentingnya tadi saya sebutkan keberlanjutan. Baik, ini waktu kita juga cukup singkat nih, Bung Holil. Terakhir dari Bung Holil soal ketahanan siber ini, mengatasi ancaman siber sebagai bagian dari terorisme atau peperangan dan konvensional. Itu yang diutarakan di visi misi Amin untuk ketahanan siber. Apa tujuannya untuk ketahanan siber dengan visi seperti itu? Sebenarnya gini aja, kalau ketahanan siber itu kita lihat hal yang basic dulu aja deh. Mulai dari device, kemudian sistem IT sistemnya. Kita sudah sufficient nggak? Sudah mandiri nggak memenuhinya? Atau kita gunakan device dan sistem dari negara lain dari luar? Dan kalau dari situ aja kita sudah bisa melihat. Dan kalau kita bicara mengenai kemandirian dalam sisi keamanan cyber itu, kita sudah cek dulu 10 tahun terakhir itu sudah ngapain aja. Ya kan?
Jangan bicara hal-hal yang canggih lah, alih teknologi dari pesawat tempur negara lain dan sebagainya. Kemarin aja impor pesawat tempur bekas kok dari Qatar, ya kan? Itu kan juga catatan dan mendapat kritik keras dari para pakar di situ. Katanya mau alih teknologi, kenapa impor pesawat tempur bekas? Alih teknologinya di mana gitu? Ini juga harus kita lihat, rekam jejak ini juga harus kita lihat. Kalau kita bicara keamanan cyber, ya kita harus lihat apa kita sudah bikin device sendiri, apakah kita sudah bikin teknologi sendiri, atau kita menggunakan teknologi yang lain. Kalau menggunakan teknologi negara lain kan semua itunya bisa diambil data-datanya. Dan ini menjadi sebuah catatan yang harus kita kritisi. Karena ini sudah 10 tahun berjalan loh. Jadi ini yang harus kita lebih kritisi. Catatannya kalau mau ngomongin siber, teknologinya dulu nih dikencengin di Indonesia. Jangan malah dari luar terus begitu ya, kira-kira yang dioptimalkan. Terakhir Pak Cecep, ini kita sudah simak tadi ketiga tim ses juga mengutarakan. Terakhir, yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari tema ini, siapa sih sebenarnya capres yang paling diuntungkan dengan tema ini? Jadi sebelum masuk ke sana mungkin ya Mas, saya ingin sampaikan bahwa dunia saat ini memasuki dunia VUCA. Dunia yang penuh volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Jadi dunia ini perubahannya demikian cepat, kemudian demikian kompleks, banyak persoalan, ditentukan oleh banyak persoalan, kemudian juga nggak jelas gitu, serta tidak ada kebenaran mutlak. Nah ini yang harus menjadi tantangan dari tiga capres yang ada. Dan dengan masyarakat 5.0 ya, kemudian dengan keamanan cyber dan seterusnya, tentu saya mengharapkan capres yang ada ini bukan sekedar bicara tentang matra darat, laut, udara, bahkan di luar negeri sudah ada matra space ya, luar angkasa. Bagaimana kemudian capres yang ada itu berusaha mencari solusi dari persoalan yang ada, persoalan masalah cyber dan seterusnya. Nah kemudian masuk ke pertanyaan Mas Radi, ya siapa yang diuntungkan? Tiga-tiganya masih potensial untuk menarik perhatian dari publik. Kenapa? Mungkin yang satu ada pengalaman rekam jejak puluhan tahun, tapi yang satu mungkin ada backup dari tim sesnya. Yang lain juga mungkin sama ya, punya pengalaman dalam berbagai isu-isu hankam non tradisional. Nah disinilah saya kira tiga capres harus mempersiapkan diri. Jadi bukan cuma pengalaman, toh mereka juga akan feeding, akan diskusi, akan debriefing oleh tim sesnya yang punya pengalaman juga dalam persoalan hankam, HI dan juga geopolitik. Dan semua masih punya kesempatan. Apalagi kemudian disinilah bagaimana capres-capres yang ada bisa melakukan mendiseminasi ide-ide mereka ya, menjadi komunikator yang baik. Ada mungkin idenya banyak tapi nggak bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat tidak bisa punya preferensi, punya referensi. Dan harapan saya debat yang ketiga ini bisa jadi salah satu referensi pemilih ya, apalagi yang terkait dengan isu-isu hankam, HI dan juga geopolitik sehingga mereka datang ke TPS 14 Februari yang akan datang. Kalau ngomongin isu keamanan dalam negeri juga perlu jadi perhatian begitu ya kira-kira Pak Cecep. Karena konflik-konflik dalam negeri yang harus dihindari juga sesuai dengan visi misi capres ini harus muncul nanti di debat pada 7 Januari 2024 mendatang. Konflik-konflik di daerah timur yang harus dihindari, lalu juga kebijakan hubungan internasional seperti komitmen terhadap kemerdekaan Palestina misalnya, itu juga jadi isu-isu penting yang bisa diangkat dan disederhanakan kalimatnya, komunikasi politiknya dalam debat 7 Januari nanti, debat capres 7 Januari. Baik, terima kasih dari tim kampanye Prabowo Gibran, Bung Daniel Anzar Simanjuntak, dari Timnas Amin, Bung Khalil, Pak Cecep, dan di sambungan telepon juga tadi di ujung telepon ada Bung Ciko Hakim dari TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih. Semoga nanti apa yang kita bicarakan kali ini juga bisa muncul di permukaan pada debat capres pada 7 Januari 2024 mendatang. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Terima kasih.